Halo guys, balik lagi dengan channel TSD Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Nightbook. Film ini dirilis pada September 2021. Film yang bergenre horor keluarga ini disutradarai oleh David Yarovesky dan dibintangi oleh aktris Hollywood, yaitu Winslow Beckley sebagai Alec, Lydia Jewett sebagai Yasmin, Kristen Ritter sebagai Natasha. Di film ini menceritakan seorang tante penyihir yang bernama Natasha. Dia adalah penculik bocil-bocil. Dia suka sekali mendengarkan cerita-cerita seram. Dan penyihir ini mengancam akan membunuh bocil-bocil yang ia culik jika ia tidak berhasil menuruti keinginannya. Dan apa yang terjadi saat ada seorang bocil penulis cerita horor yang telah diculik oleh Natasha? Sebelum kita lanjut bahas alur cerita filmnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info film menarik selanjutnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke dalam cerita filmnya. Di sini ada seorang bocil yang bernama Alec. Hobi dia adalah menulis cerita horor. Sampai keseharian dia pun dihabiskan untuk menulis banyak cerita horor, dan ia sudah berhasil membuat karya-karya cerita horor. Dan pada suatu ketika ada keanehan yang terjadi pada Alec. Tiba-tiba ia mengamuk dan tidak mau menulis lagi cerita horor. Hal ini membuat kedua orang tua Alec pun khawatir. Pada suatu malam, Alec pun berusaha kabur dari apartemen orang tuanya. Ia lalu menggunakan lift apartemen, tapi tiba-tiba terjadi kejadian aneh. Lift tiba-tiba macet dan lift terhenti tiba-tiba. Lalu Alec membuka pintu lift dan dia keluar dari lift tersebut. Dan ia telah berada di suatu lorong ruangan yang gelap mencekam. Lalu Alec berjalan menyusuri lorong ruangan tersebut dan ia melihat ada satu kamar yang terbuka. Ia kemudian memasuki kamar tersebut dan ia melihat ada TV yang menyala dan ada makanan yang berada di depan TV tersebut. Namun seperti terhipnotis, Alec pun sangat ingin memakan makanan tersebut. Setelah Alec makan, ia pun langsung jatuh pingsan tak tersadarkan. Lalu Alec sadar dari pingsannya guys. Pada saat itu ia sudah berada di ruangan yang berbeda. Karena Alec masih sangat bingung di mana ia berada, ia pun berusaha keluar dari kamar tersebut. Tapi tiba-tiba suara aneh terdengar di kamar tersebut yang membuat Alec ketakutan. Dan tiba-tiba ada sosok wanita muncul misterius. Ia adalah penyihir yang bernama Natasha. Kemudian ia menangkap dan ingin membunuh Alec. Saat Natasha mau membunuh Alec, spontan saja Alec mengatakan bahwa ia adalah seorang penulis cerita horor. Mendengar hal itu, tiba-tiba penyihir itu melepaskan cengkramannya. Dan ternyata Natasha ini suka mendengarkan cerita-cerita horor. Dan Alec pun diculik oleh Natasha dan dijadikan pendongeng cerita horor untuk Natasha. Keesokan harinya, Alec tiba-tiba terbangun dan ia ternyata sudah berada di rumah penyihir Natasha. Saat Alec terbangun, ia tiba-tiba bertemu dan dikagetkan oleh seorang bocil perempuan bernama Yasmin. Dan ternyata Yasmin adalah bocil yang diculik oleh Natasha dan dijadikan pembantu di rumah Natasha. Mereka pun saling berkenalan dan ngobrol. Yasmin menjelaskan bahwa ia adalah penghuni lama di rumah itu. Setelah Yasmin tahu bahwa Alec suka menulis cerita horor, Yasmin pun kemudian mengajak ke salah satu ruangan yang ada di rumah itu. Ruangan itu dipenuhi oleh koleksi banyak buku. Dan kemudian setelah Alec memasuki perpustakaan itu, ia pun terkagum-kagum dengan perpustakaan yang sangat besar itu. Dan dari sinilah pertualangan Alec dimulai. Yasmin menjelaskan bahwa Alec diminta Natasha untuk membuat dan menulis buku cerita horor yang setiap malam harus diceritakan kepada Natasha. Dan bagi Alec hal itu tidak sulit karena hobi Alec adalah memang menulis cerita horor. Namun Yasmin menyampaikan bahwa yang harus Alec tuliskan adalah cerita baru yang belum pernah didengarkan oleh Natasha. Dan cerita tersebut juga tidak boleh sama dengan bocil-bocil tawanan Natasha yang sebelumnya sudah dibunuh oleh Natasha. Jika Alec gagal membuat cerita horor yang baru, Natasha pun akan membunuh Alec. Setelah mendengar penjelasan Yasmin, Alec pun berencana kabur dari rumah Natasha.
Dan setelah ia melihat ada pintu keluar, ia langsung berlari menuju pintu itu. Dan Alec pun terjatuh karena ternyata pintu itu hanya ilusi dan hanya sebuah dinding. Alec pun ketahuan Natasha dan akhirnya Alec tertangkap. Dan kemudian di malam itu, Alec pun dibawa ke ruangan dan diminta oleh Natasha untuk menceritakan cerita horor di hadapan Natasha. Di ruangan ini pun ada seekor kucing milik Natasha yang bernama Lauren. Kucing ini pun juga hewan sandaraan dari Natasha. Natasha adalah penyuka cerita horor yang sangat kritis dan ia pun akan protes jika ada cerita seram yang tidak masuk akal. Dan setelah Alex selesai bercerita, Natasha pun marah-marah karena Natasha tidak suka akhir cerita horor yang berakhir bahagia. Dan kemudian malam-malam pun berlalu. Alec harus berpikir keras dan membuat ide-ide baru untuk bisa menceritakan cerita horor kepada Natasha tiap malam-malamnya. Dan suatu ketika Yasmin meminta bantuan Alec untuk menyelesaikan salah satu pekerjaannya, yaitu memetik buah ajaib. Kemudian Yasmin pun mengajak Alec menuju suatu ruangan. Di situ adalah sebuah kebun buah ajaib yang di situ juga ditumbuhi oleh buah penghancur. Mereka harus bisa menghancurkan buah penghancur itu sebelum buah itu menetas dan mengeluarkan makhluk-makhluk aneh. Dan ternyata ada salah satu buah yang tidak sengaja terjatuh dan menetas. Kemudian makhluk seram itu keluar dari buah tersebut. Dan kemudian buah penghancur lain tiba-tiba banyak yang berjatuhan dan menetas. Akhirnya Yasmin dan Alex pun kerepotan menginjak buah yang berjatuhan itu. Tapi akhirnya mereka berhasil membunuh makhluk-makhluk aneh itu. Dan kemudian scene berpindah di mana Lauren sang kucing Natasha sedang terjebak perangkap laba-laba raksasa. Namun Alec berhasil menyelamatkan Lauren. Dari sinilah Lauren mulai menjadi sahabat Alec. Kemudian seperti malam-malam sebelumnya, Alec sedang sibuk menulis cerita horor. Ia pun didatangi oleh Yasmin. Mereka berdua mengobrol. Yasmin menceritakan kepada Alec bagaimana ceritanya Yasmin bisa berada di rumah Natasha sampai sekarang ini. Yasmin menceritakan bahwa dulunya ia berempat, namun 3 orang teman lainnya sudah dibunuh oleh Natasha. Kemudian Alec pun tiba-tiba mempunyai ide dan berencana kabur dari rumah Natasha. Alec berencana ingin membuat racun dan ingin meracuni Natasha. Alec dan Yasmin kemudian membuka sebuah buku. Buku tersebut adalah petunjuk membuat racun. Mereka berencana memasukkan racun ke dalam minuman yang nanti Yasmin berikan kepada Natasha. Namun dari salah satu bahan itu membuat bau racun yang sangat menyengat. Alec pun mencari cara bagaimana menyiasati bau menyengat racun tersebut. Dan Alec pun tahu bahwa Natasha adalah satu-satunya orang yang tahu bagaimana cara menghilangkan bau menyengat pada racun. Kemudian Alec menuliskan sebuah cerita, dan di dalam cerita itu Alec ingin menuliskan sebuah cerita jebakan yang alurnya ceritanya tidak nyambung dan tidak masuk akal. Dan hal itu agar membuat Natasha semakin penasaran dengan ceritanya dan mengkritik apa yang Alex ceritakan nanti. Dan benar saja, saat Alex selesai cerita, Natasha pun mengkritik cerita Alex, dan Alex pun berhasil memancing Natasha untuk bercerita mengenai monster yang diberi racun oleh Natasha. Dari sinilah Alex mendapatkan informasi dari Natasha tentang bagaimana menghilangkan bau menyengat pada racun. Mereka harus menambahkan bahan tambahan, yaitu cinarut. Keesokan harinya, Alec dan Yasmin memulai rencana mereka. Mereka pergi ke kebun Natasha untuk mengambil beberapa bahan ramuan racun dan cinarut dan segera membuat ramuan racun itu. Malam pun tiba. Racun yang sudah berhasil dibuat Alec dan Yasmin dimasukkan ke dalam botol yang rencananya akan diteteskan ke dalam minuman yang akan dihidangkan kepada Natasha. Saat Alec kembali ingin mengambil ramuan tersebut, tiba-tiba botol ramuan racun yang ia taruh di atas meja sudah hilang, dan apa yang mereka rencanakan pun gagal. Dari sini Alec kebingungan, karena Alec belum mempersiapkan cerita baru yang akan didongengkan kepada Natasha. Dan dengan perasaan gugup, Alec pun memberanikan diri untuk membawa buku dengan catatan kosong. Dan Alec menceritakan dongeng kepada Natasha dengan catatan buku kosong. Seperti biasanya, sebelum Natasha mendengarkan cerita dongeng dari Alec, Natasha pun membuat ritual dengan menyemprotkan pewangi ke wajahnya. Alec pun dengan kebingungan kemudian memulai cerita dengan sedikit mengarang, dan hal itu membuat Natasha curiga.
Dan akhirnya Natasha pun mengetahui bahwa buku yang didongengkan tersebut adalah buku kosong. Dan tentunya hal ini membuat Natasha mengamuk kepada Alex. Namun saat Natasha mengamuk, tiba-tiba Natasha jatuh pingsan. Ternyata Natasha pingsan akibat dari racun yang dibuat oleh Alex dan Yasmin. Racun tersebut ternyata dimasukkan oleh kucing yang bernama Loren ke dalam botol parfum milik Natasha. Akhirnya Alex dan Yasmin pun mencari sebuah kunci untuk bisa kabur dari rumah itu. Tidak lupa Alex pun juga membawa Loren. Dan akhirnya Alex, Yasmin, dan Loren berhasil keluar dari rumah itu. Saat mereka sudah berjalan jauh dan tiba di sebuah hutan, ternyata mereka tersadar bahwa hutan itu masih dalam area milik Natasha. Dan di tengah-tengah hutan itu mereka tiba-tiba melihat ada sebuah rumah. Lalu mereka memasuki rumah tersebut dan seperti terhipnotis, Alex dan Yasmin pun memakan buah yang ada di dalam rumah itu. Dan ternyata buah itu sudah diberi racun oleh Natasha. Mereka pun akhirnya jatuh pingsan. Setelah terbangun, Alex pun berada di sebuah ruangan dan terpisah dengan Yasmin dan Loren. Kemudian Alex pun berjalan menyusuri sebuah lorong dan ia menemukan Yasmin dan Loren sudah berada di dalam penjara. Dan dari sinilah mulai terungkap bahwa Natasha bukanlah penyihir aslinya. Ia hanyalah seorang wanita yang memanfaatkan kekuatan dari penyihir. Penyihir aslinya adalah dia yang ada di sebuah peti mati dan dalam keadaan tertidur. Natasha menceritakan masa lalunya kepada Alex bahwa dulu Natasha adalah gadis kecil yang terperangkap di rumah penyihir itu. Dan setelah ia sekian lama terperangkap dan penyihir itu sudah percaya kepada Natasha, diam-diam Natasha membuat obat tidur dan membuat penyihir itu tertidur. Dan waktu itu Natasha sempat kabur dari rumah penyihir tersebut. Namun saat Natasha pulang ke rumah orang tuanya, ternyata orang tuanya sudah tidak ada di rumah dan rumahnya kosong. Dan karena Natasha kesepian, akhirnya Natasha memutuskan untuk kembali ke rumah penyihir itu. Dan saat Natasha bercerita, tiba-tiba bangunan bergetar kencang. Dan ternyata penyihir asli mulai terbangun. Lalu Natasha bilang kepada Alex, agar Alex segera membacakan cerita dongeng horor kepada penyihir itu agar ia bisa kembali tertidur. Natasha menjelaskan ternyata cerita dongeng horor yang selama ini Alex ceritakan adalah untuk membuat penyihir asli bisa tertidur. Saat itu Alex kebingungan karena tidak siap dan tidak membawa buku materi ceritanya. Karena keadaan sudah sangat penting, akhirnya dengan keadaan terpaksa Alex pun menceritakan masa lalunya sendiri. Saat itu Alex berada di bangku sekolah dan ia memiliki teman sejati yang bernama Josh. Kemudian saat Alex merayakan hari ulang tahunnya, tidak ada satupun teman yang datang ke acara ulang tahunnya tersebut. Termasuk teman sejati yang bernama Josh. Josh pun malah ikut pergi meninggalkan Alex. Teman-temannya menganggap bahwa Alex adalah orang yang aneh, dan karena hal itulah Alex menjadi muak dan marah. Dan sejak saat itu, Alex memutuskan untuk tidak menuliskan cerita horor lagi agar tidak dianggap aneh oleh teman-temannya. Dan Alex ingin memperbaiki dirinya menjadi anak yang normal seperti teman lainnya. Namun tiba-tiba ruangan itu berguncang dan penyihir asli terbangun. Karena cerita masa lalu Alex yang ia ceritakan tersebut berakhir dengan happy ending, dan hal itu membuat penyihir asli tidak suka. Kemudian penyihir asli terbangun dan sangat marah. Ia sangat marah kepada Natasha. Ternyata Natasha telah meracuni penyihir asli itu dan membuatnya tertidur. Saat penyihir asli itu menyerang Natasha, Natasha pun bertahan dengan menggunakan sihir yang ia miliki. Di saat kesempatan itulah, Alex, Yasmin, dan Loren berusaha kabur. Namun saat mereka kabur, ternyata tidak ditemukan jalan keluar. Kemudian Yasmin tiba-tiba mengeluarkan sebuah ramuan yang ia temukan di dalam ruangan penyihir. Dan ia kemudian menyemprotkan ke wajah Yasmin. Dan tiba-tiba Yasmin memiliki kekuatan sihir yang bisa membuat dinding berubah menjadi pintu keluar. Saat itulah mereka berhasil keluar dan memasuki sebuah lift. Dan penyihir asli itu pun terus mengejar Alex dan Yasmin. Dan tiba-tiba lift terhenti di sebuah ruangan yang membuat mereka berdua tidak bisa melarikan diri. Kemudian Yasmin pun tertangkap dan hampir dibunuh oleh penyihir asli itu. Kemudian Alex mencoba membacakan cerita dongeng untuk penyihir itu, walaupun sebenarnya Alex sedang membaca buku dongeng kosong. Dan hal itu membuat penyihir melepaskan Yasmin
dan mulai terpengaruh dengan cerita dongeng Alec. Alec pun terus bercerita dan semakin membuat penyihir itu penasaran dan fokus dengan cerita yang Alec bacakan. Lembar demi lembar dari cerita buku itu pun dibacakan oleh Alec, dan saat kesempatan datang, Alec pun kemudian melemparkan buku tersebut ke tungku perapian. Dan karena penyihir itu penasaran dengan akhir cerita dari buku tersebut, penyihir itu pun berusaha mengambil buku dari perapian. Namun dengan cepat, Alec dan Yasmin kemudian mendorong penyihir itu masuk ke dalam perapian. Penyihir itu pun berontak dan berusaha kabur dari perapian. Mereka berdua pun menutup tungku perapian dan menahan dengan sekuat tenaga agar penyihir itu tidak bisa lolos. Dan akhirnya penyihir itu pun hancur terbakar bersama buku cerita yang sebenarnya hanya buku cerita kosong. Kemudian Alec pun berhasil kembali pulang kepada orang tuanya dan berhasil membawa dan menyelamatkan Yasmin dan Loren dari rumah si penyihir itu. Lalu sebelum film berakhir, terlihat Natasha ternyata belum tewas. Oke guys, itulah akhir dari cerita film Notebook. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye.